yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kita masuk pada dosa besar yang kelima, yaitu man'uz zakah, tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita klasifikasikan terlebih dahulu secara garis besar orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang pertama, jamaah Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan tidak mengimani kewajiban tersebut, padahal kita tahu bahwa zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Ketika tidak mengeluarkan zakat karena menurut dia itu bukan satu hal yang wajib, maka para ulama semuanya sepakat orang tersebut itu jatuh kepada kekufuran, keluar dari Islam. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau itu memerangi dan juga membunuh orang-orang yang menolak zakat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surah An-Nasr, di akhir surah An-Nasr itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, setelah Fathu Makkah, kalau kota Mekah itu sudah jatuh di tangan kaum muslimin, engkau akan melihat orang-orang itu pasti akan berbondong-bondong masuk Islam. Tapi ternyata dalam tafsirnya juga sepadan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan setelah Fathu Mekah orang-orang itu akan masuk Islam berbondong-bondong, maka Rasulullah pun juga menjelaskan sebagaimana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kalau orang ini itu masuk Islam berbondong-bondong, maka keluarnya juga akan berbondong-bondong. Dan ini kejadian. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW tidak lama banyak orang-orang yang murtad, dan salah satunya juga adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka negosiasi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, meminta kepada Abu Bakar selaku khalifah pengganti Rasulullah agar supaya diberikan toleransi untuk tidak mengeluarkan dan membayar zakat. Oke, semua syariat akan kita jalankan. Kita tetap akan menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Nggak ada lagi yang namanya berhala. Kita tidak akan melakukan kesyirikan. Kita tetap akan sholat, kita tetap haji, kita tetap puasa. Cuman satu, yang penting kami nggak bayar zakat. Permintaannya seperti itu. Maka saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, meskipun hanya seutas tali yang dulu pernah diminta oleh Rasulullah dan kalian tidak mau membayarkan sekarang ini, kami tetap akan memerangi kalian hingga sampai kalian mau mengeluarkan meskipun hanya seutas tali. Kemudian Umar bin Khattab, yang kita tahu beliau ini orangnya keras, tegas. Tapi ternyata dalam kondisi ini beliau sedikit lebih lembut begitu. Meminta kepada Abu Bakar untuk mempertimbangkan kebijakannya. Mereka kan muslim, mereka mengucapkan syahadat, jangan diperangi, jangan dibunuh. Sudahlah, kalau memang mereka nggak mau bayar zakat, selesai. Yang penting mereka masih beragama Islam, melaksanakan syariat Islam yang lainnya. Abu Bakar mengatakan, nggak ada. Tidak ada toleransi bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sekecil apapun. Maka di sini kemudian para ulama semuanya sepakat, siapapun yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan apa tadi? Jemaah. Karena kenapa tadi? Menolak syariat tersebut begitu, tidak mengimani, tidak meyakini rukun Islam tersebut, hukumnya kufur. Disepakati oleh ulama. Nggak ada yang mengatakan, oh ulama ini mengatakan dia tidak dihukumi ini, enggak, karena itu bagian dari rukun Islam. Tahu kenapa disebut rukun Islam? Rukun itu diambil dari kata bahasa Arab artinya ruknun, yang artinya tiang. Kalau jamaah ada bangunan, tiangnya itu misal contoh dirobohkan, tiangnya itu dihancurkan, kira-kira bangunannya masih bisa tegak atau enggak? Bisa atau enggak? Perlu dicoba. Yang punya rumah sekali-kali mau bangun rumah, tiangnya dulu dia apa? Dipotong.
Kalau memang masih bisa berdiri tegak, ya mungkin bisa nanti disampaikan. Oke, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh karena itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis langsung memulai dengan hukum paling dasar. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dihukumi kufur. Tapi sudah kita berikan keterangan tadi. Kalau dia menolak apa? Syariat tersebut. Kita bacakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal wa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu berupa harta, kelapangan rezeki yang mereka tidak mau menzakatinya, itu adalah kebaikan buat mereka. Tidak, bahkan itu keburukan. Mereka nanti pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebakhilan, kekikiran mereka pada hari kiamat karena tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan di firman-Nya, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Celaka bagi siapa? Orang-orang musyrik yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Lihat, beliau kemudian memberikan keterangan. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala samakan seperti orang apa? Musyrik. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalam firman-Nya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan juga perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menzakatinya, maka berilah berita gembira. Wah, bukan berita gembira di sini. Maka beritahukan kepada mereka azab yang pedih yang menanti mereka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nanti pada hari kiamat emas dan peraknya itu akan dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dahi mereka, kemudian pada dada mereka, lambung mereka, dan juga pada punggung mereka. Dan dikatakan, inilah yang dulu pernah kalian simpan, maka rasakanlah apa yang dulu kalian simpan. Oke, jamaah. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, hukumnya kufur orang yang tidak meyakini syariat zakat. Yang kedua, dari ayat-ayat di situ kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, begitu. Siapapun, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita, kaidah ya. Kalau ada satu perintah atau ada satu larangan, kalau perintah tersebut tidak dikerjakan, larangan tersebut itu dilanggar, kok ternyata Allah Subhanahu wa taala ancam dengan api neraka, diancam dengan azab, diancam dengan pidana di dunia, maka semua ulama sepakat, ada kaidahnya. Berarti itu termasuk dosa besar dan hukumnya haram. Saya ulangi. Semua perintah, kalau kita tidak menjalankannya, kok ada ancamannya? Atau larangan, kalau kita melanggarnya, ada ancamannya, baik di akhirat, masuk neraka, dihukum, mendapatkan azab, atau di dunia ada bentuk pidananya, maka para ulama semuanya sepakat itu merupakan bagian dari dosa besar. Oke? Bisa dipahami jamaah? Dan di sini jamaah, Allah Subhanahu wa taala